Cang kok, ndak ngantuk dak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajma'in wa ila musannif hadil kitab mukatibil hadil kitab masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wali manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wali syafaati hadil qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa nazala lama fukidat qatifatul khamra'i. Jadi ayat ini nanti itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dikarenakan di waktu perang Badar itu ada permadani merah yang hilang, yang di situ dikiranya Nabi itu yang mencurinya. Maka turunlah ayat ini. Wa nazala, dan turun lama fukidat qatifatul, ketika kehilangan siapa umat qatifat. Lama fukidat, ketika hilang apa qatifatun khamra, permadani yang merah yauma badrin, ketika perang Badar. Bil bina'i, dengan ditegakkan lil maf'uli bina maf'ul. Yung sobu, artinya dinasabkan ilal bululi, kepada kehilangan atau pengkhianatan daripada Nabi. Maka ayat ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla. Oh, wa makana ya. Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa makana, dan tidak akan ada, mayam bagi, artinya tidak patut, enggak pantas lah, linabiin, untuk nabi, ayagulla, jika kok beliau itu berkhianat, karena akan ayahunu, artinya khianat, karena sifatnya nabi, termasuk sifat wajib nabi adalah amanah. Nah, itu jadi tidak mungkin khianat. Nah, itu ya, karena itu sifat mustahil dari para nabi dan rasul. Khianat fil ghanimati, di dalam harta rampasan perang. Fala tadunnu, maka jangan sampai menyangka siapa kalian semua bihi, dengan nabi, dalika, kepada berkhianat atas mengambil daripada permadani yang hilang itu. Jadi begini ya. Di zaman dulu itu asal peperangan melawan musuhnya, maka dalam peperangan itu apabila siapapun itu yang kalah, maka itu nanti harta dari yang kalah itu diambil oleh yang menang. Maka yang seperti itu dinamakan ghanimah. Nah, itu begitu. Walaupun secara orang-orang yang rasional katanya itu apa? Dolim katanya. Nah, begitu. Maka dibalik secara akliyah itu begini, secara akal. Umpama Pak Kamto umpama ditodong sama orang, umpama kan, nah, dia bawa senjata. Nah, terus ketika kalah, apakah kira-kira senjatanya itu Kang Kamto kasih lagi, apa disimpan atau ditawan? Nah, kalau dikasih lagi malah nanti untuk ngerampok lagi. Nah, maksudnya itu begitu. Makanya dalam syariat Islam itu ketika ada ghanimah itu diambil oleh yang menang. Itu begitu. Ya, bagian Nabi itu dan keluarganya adalah 1/5 atau kurang lebih 20%. Nah, ketika di perang Badar itu kehilangan permadani merah itu dikiranya Nabi itu yang mencuri. Maka turunlah ayat ini,
bahwa tidak akan nabi itu seperti itu. Wa fi qiraatin, dan itu di dalam bacaan yang lain, bil bina'i, dengan ditegakkan lil maf'uli bina maf'ul, ayung sobu, artinya dinasobkan ilal hululi, kepada lafadz al hulul. Berarti ayagulla, bukan ayat gulu, nah gitu ya. Waman, dan barang siapa itu yaklul, berkhianat siapa orang tersebut, yakti, maka akan didatangkan siapa orang tersebut, bima, dengan segala sesuatu, gola, yang berkhianat siapa orang tersebut, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Barang siapa kok mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka itu nanti akan dibebankan kepada dia besok di hari kiamat. Hamilan, artinya dipikulkan, lahu, kepada orang tersebut, dibebankan, ala unukihi, atas pundaknya atau lehernya orang yang khianat tersebut. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Summa tuwaffa, lalu diberikan siapa, kullu nafsin, tiap-tiap seseorang, al-gholi, artinya orang yang berkhianat, wa ghairihi, dan selain orang yang berkhianat, jazaan, sebagai balasan, ma, kepada segala sesuatu, kasabat, yang mengerjakan, amilat, artinya amalat, artinya mengerjakan siapa, nafsun, wahum, dan adapun mereka itu layutlamuna, tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala, say'an, sedikit pun. Apapun amalnya seseorang itu besok di hari kiamat itu, yang baik ya dibalas oleh Allah, yang buruk ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal nanti banyak yang mana, nah, itu ya, ketika di yaumul hisab, di yaumul mahsyar, itu seperti itu. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Afaman, apakah orang-orang, ittaba'a, yang mengikuti siapa orang tersebut, ridwanallahi, kepada ridhonya Allah, fa'ato'a, maka lalu taat siapa orang tersebut, walam yaklul, dan tidak berkhianat, itu kaman, seperti orang ba'a, yang kembali, bisa khotin, dengan apa itu namanya, apalah, sakhot itu pundak, bukan, istilahnya itu kemarahan, nah ya, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, li maksiyatihi, atas maksiatnya Allah, atas kemaksiatannya orang tersebut, wa gululihi, dan khianatannya. Artinya begini, maksud ayat ini itu tidak sama, orang yang berkhianat dengan orang yang tidak berkhianat itu tidak sama. Masa orang yang dibenci Allah itu sama dengan orang yang ikut keridoannya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitu. Wa ma'wahu, dan adapun tempat kembalinya mereka, orang yang berkhianat atau orang maksiat tadi, tempat kembalinya itu jahannam, neraka jahannam, wa bi'sa, dan sejelek-jeleknya apa, al-masir, apa jahannam itu, al-masiru, tempat kembali, al-marji'u, tempat kembali, ya neraka jahannam. Jadi kalau bisa tuh usahakan macam mana nggak usah ke situ lah. Jadi neraka itu, Pak Kanto, Bang Edi, itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kan kok Bang Rifat nyemplungkan HP itu baru akan sampai ke dasar itu dalam jangka waktu 70 tahun perjalanan. Nah, itu kalau batu bara kan udah sampai segitu, Kang, ya, paling 100 meter, ya kan? Paling 15 menit sampailah HP itu kalau dijatuhkan. Lah itu 70 tahun baru apa yang dijatuhkan itu sampai ke dasar. Beko entah habis beko berapa kalau begitu tuh. Nah, ya. Jadi seumuran orang, ya kan? Nah, itu terbakar dari atas sampai ke bawah. Nah, itu seperti itu. Kalau kok kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa membayangkan pokoknya, ya kan itu. Ya untungnya kita itu masih dihijab oleh Allah, tidak dinampakkan, Bang Edi.
Kalau dinampakkan oleh Allah, nah sudah, tidak muat tempat ngaji kita, masjid kita tuh kurang besar. Kalau muat neraka, karena kita nengok neraka tuh, nah itu begitu. Lahum, hum darajatun, hum adapun mereka yang ibaratnya itu tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ashabu darajatin, itu darajatun mempunyai derajat, ashabu darajatin orang yang mempunyai derajat indallahi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini loh Pak Janis, yang kemarin Pak Janis pening-peningkan itu kan. Nah itu, lah kita ngaji, belajar kok kayaknya wah berat ya melakukan ini itu segala macam. Ya karena Pak Janis mengejar derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau tidak seperti itu ya santai-santai wae, biasa-biasa wae, asal wayah sholat-sholat, wayahnya apa dikerjakan, ya nanti biasa saja, karena tidak mengejar derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhtaliful manazili artinya berbeda dengan yang diturunkan. Faliman, maka bagi orang-orang itaba'aya mengikuti ridwanahu kepada keriduannya, mengikuti siapa man ridwanahu kepada ridhonya Allah, as-sawaba yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliman, dan bagi orang-orang ba'a yang menolak bisa khotin dengan kebencian, bisa khoti dengan kebenciannya Allah, rupanya al-iqabu siksa daripada neraka. Jadi surga itu adalah bentuk daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka ya bentuk ibaratnya itu siksanya atau bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih begitu. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu, dan adapun Allah itu basirun, zat yang maha melihat, bima dengan segala sesuatu, ya'maluna yang pada mengerjakan siapa kaum tersebut. Jadi apapun yang kita kerjakan itu Allah maha tahu. Yang baik ya nanti dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk ya dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik ya nanti dibalas oleh Allah sebagai bentuk ridhanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak baik sebagai bentuk bencinya atau murkanya Allah, ya dibalas dengan siksa dan neraka. Ya fayujazi, maka membalas siapa Allah Subhanahu wa ta'ala hum kepada mereka atas perbuatannya, bihi dengan ma. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna, tentu sudah benar-benar memberi kenugrahan siapa Allah alal mu'minina atas orang-orang yang beriman kepada Allah, idbasa ketika mengutus siapa Allah fihim di dalam kaum mukminin, mengutus rasulan kepada utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, min anfusihim dari kaum atau rombongan atau golongan daripada mereka. Jadi Allah itu sudah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, yang Allah tadi memberi utusan, mengutus ya kan kepada setiap kaum itu. Dari salah satu kaum itu pasti nanti ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai utusan Allah untuk membimbing daripada kaum tersebut. Dulu ya para rasul, para nabi. Dan sekarang para rasul, para nabi sudah tidak ada, sesuai dengan perintah dan yang disampaikan nabi, bahwasanya nabi dan rasul itu mempunyai para pewaris, yaitu al ulama'u warasatul anbiya, para ulama, para guru-guru kita itu adalah yang sudah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pewaris para nabi dan rasul untuk menyampaikan
yaitu visi dan misi daripada para nabi dan rasul. Nah, ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram, nah, ini dosa, ini tidak dosa, ini batal, ini sah. Nah, para pewaris nabi yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para ulama kita, para guru-guru kita, tentu mereka-mereka itu diutus dari orang-orang kita sendiri. Nah, itu untuk diutus kepada kita, maka kita usahakan untuk ikut, untuk istilahnya itu mengikuti, mendapatkan warisan daripada nabi. Nah, pokoknya sabar. Kita cocok nggak cocok kalau di daerah kita ada guru-guru kita, ada kiai-kiai kita, ada ustadz-ustadz kita. Cocok nggak cocok kita harus ikut, ya. Karena kita terima nggak terima, beliau-beliau itulah yang ditugaskan oleh Allah untuk menanggung jawabi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita kok sampai tidak cocok atau memusuhinya, jangan, bahaya ya. Kita nanti bisa kualat. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, sesuai dengan ayat ini bahwa Allah tuh mengutus dari rombongan-rombongan kita lah. Nah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena nabi dan rasul sudah tidak ada, ya digantikan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita untuk memberi kita nasihat, memberi kita arahan, ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik. Tergantung, kalau di zaman Nabi ada rombongan Abu Jahal, rombongan orang-orang munafik, rombongan orang-orang yang ikut Nabi. Lah kita nanti di golongan yang mana? Di zaman pewarisnya Nabi, apakah yang model Abu Jahal, Abu Lahab, atau model-model yang munafik, atau model-model yang ikut Nabi. Lah itu tergantung kita sendiri mau pilih yang mana. Lah itu begitu. Arabian artinya kalau di zaman dulu ya orang-orang Arab mislahum yang sepadan mereka. Liyafhamu supaya bisa memahami siapa kaum tersebut, anhu dari yang sekaumnya tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusrifu dan menguncarakan atau menterkenalkan bihi dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. La mulkan, bukan perkara dia sebagai raja atau penguasa, wala ajamian, dan juga bukan perkara dia menjadi orang Arab atau bukan orang Arab. Jadi kalau kita sering dengar bahasa Bang Edi, orang ajam, nah itu ya, itu berarti maksudnya itu bukan orang Arab. Nah ya, kalau kita sering dengar Bang Rifat, orang ajam, jamiu, nah itu berarti yang di Quran itu berarti yang selain orang Arab itu dinamakan ajam. Walaupun orang ajam atau bukan orang Arab, yatslu yang membacakan siapa mereka, para nabi dan rasul tadi, atau yang setelah nggak ada nabi dan rasul ya pewarisnya, para alim, para ulama, para guru-guru kita, kiai-kiai kita, dai-dai kita, membacakan alaihim kepada kaum tersebut ayatihi, kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anu artinya Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk, ya kan? Wa yuzakkihim, dan membersihkan siapa mereka, artinya membersihkan dari dosa-dosa kaumnya, him kepada mereka yang kaum yang ditunggui tersebut. Ayat haru artinya mensucikan siapa para rasul atau pewaris rasul nabi tadi, hum kepada kaum, minad dunubi, dari dosa-dosa mereka. Selain mereka, para guru kita, para rasul dulu, kalau sekarang yang guru-guru kita, para ulama kita, membacakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, menerangkannya isinya, wa yu'allimu, dan mengajar siapa para rasul atau pewarisnya tadi, hum kepada kaum atau umat atau masyarakat, mengajarkan Alkitab kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anu artinya Al-Qur'an, entah dari Iqra, entah dari baca Qur'annya, entah tajwidnya, ya entah bacakan isinya seperti ini, mentadaburi dan
membacakan tafsirnya seperti ini maksudnya, ya kan? Selain membacakan ayat Allah, mensucikan kaumnya, dan juga membacakan kitab-kitabnya Allah, menerangkannya, wal hikmata, dan juga menerangkan daripada hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sunnatu artinya sunnah-sunnahnya Allah, penjabaran daripada Al-Quran atau ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah itu apa sih? Kemarin di ayat yang depan sudah diterangkan bahwasanya segala ilmu atau pengetahuan atau pelajaran atau pengajian yang dia itu menerangkan kebaikan-kebaikan menuju ke lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau memberi kemanfaatan kepada agamanya Allah, disitulah disebut namanya hikmah, menjadikan seseorang lebih kenal dengan Allah, lebih taat dengan Rasulullah, dan lebih taat dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Wa in, dan adapun in di sini itu mukhaffafatun, dibaca ringan, artinya tidak ada tasydidnya. Innahum, sesungguhnya kaum itu, kanu ada siapa kaum, min qablu, dari sebelum adanya para nabi dan rasul ataupun para pewarisnya tadi, qabla ba'sihi, sebelum diutusnya nabi dan rasul atau pewarisnya tadi, lafi dolalin yakti, atau tentu di dalam keadaan sesat, mubinin yang nyata, bayana, artinya sangat jelas. Jadi para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah untuk memberi penerang kepada seluruh umat. Begitupun ya pewarisnya, untuk memberi penjelasan kepada kaum, kepada masyarakat, untuk semakin ngerti yang selebih baiknya, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, semakin mengerti tentang ajaran-ajarannya Allah dan Rasulnya. Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Walamma asabatkum, dan ketika terjadi atau menimpa kum kepada kalian semua, apa musibatun, suatu musibah, di Uhudin di sini maksudnya itu di perang Uhud, biqatli sab'ina, dengan terbunuhnya 70 minkum di antara kalian semua. Jadi ketika perang Uhud itu yang meninggal di rombongan Nabi atau dari para sahabat itu 70 orang. Qad asabtum, artinya sudah benar-benar terjadi mislaiha, yang sepadannya kalian tertimpa musibah, artinya sahabat terbunuh, bibadrin, di perang Badar, biqatli sab'ina, dengan terbunuhnya 70 orang yang kafir, wa asarra sab'ina, dan juga menawan atau menawan ya, minhum, dari orang-orang kafir 70 orang. Kultum anna hadza kul huwa min indi anfusikum kultum, maka berkata siapa kalian semua, muta'ajibina, artinya pada heran, anna, bagaimana, min aina, dari mana, lana, bagi kita, hada, adapun inilah, al-khudlanu, terlantar atau terkalahkan, nahnu muslimuna, nahnu, bahkan adapun kami itu muslimuna, adapun orang-orang Islam, wa Rasulullah, dan adapun utusannya Allah itu fina, di pihak kami. Jadi jangan sampai heran, orang Islam tuh nggak pernah kalah, ya tetap pernah kalah. Yang jadi paten di Islam itu bukan perkara kalah dan menang dalam perang. Ya Islam tuh ya kadang menang, ya kadang kalah. Tetapi yang menjadi paten adalah bahwa Tuhannya satu, utusannya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal jumlah itu, dan jumlah al akhiratu, yang akhir, alal istifhami, atas pertanyaan al ingkari, yang golongan ingkar. Jadi satu kalimat yang lengkap itu namanya jumlah kalau dalam tata bahasa nahwu sorobnya ya.
Kul huwa min indi anfusikum, kul katakanlah Muhammad lahum kepada mereka yang heran kenapa kok bisa kalah di perang Uhud. Huwa adapun kekalahan yang terjadi di perang Uhud itu min indi anfusikum, dari sisi diri kalian sendiri. Jadi orang itu kok salah, keliru, kalah, atau besok ke surga atau ke neraka disiksa Allah Subhanahu wa taala, itu atas kesalahan diri sendiri. Kenapa begitu? Liingkarikum, karena ingkarnya kalian semua, taroktum, meninggalkan siapa kalian semua, al markaza kepada markas, fakhadiltum maka dihinakan siapa kalian semua. Ya artinya kalau zaman sekarang ya kita tidak mau mengikuti para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ulama kita, dai-dai kita, sehingga kita menjadi hina besok di akhirat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu, qadirun, dat yang maha kuasa. Wa minhu, dan itu sebagian dari kekuasaannya Allah, an-nasru, adapun pertolongan Allah, wa mana'ahu, dan mencegahnya Allah dari kekalahan. Wa walaqad jaza, dan sudah memberi balasan siapa Allah kum kepada kalian semua, bikhilafikum, atas pelanggaran kalian semua. Wa ma asabakum yaumal taqal jama'ani fa biidnillahi waliya'lamal mu'minin. Wa ma, dan segala sesuatu, asabakum, yang menimpa apa, makum kepada kalian semua, yang menimpanya tadi yaumal talqa, ketika bercampur atau bertemu siapa, jam'ani, dua golongan, artinya orang Islam dan orang kafir, bi Uhudin, di perang Uhud, fa biidnillahi, maka atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, ai bi iradatihi, artinya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, waliya'lama, dan supaya memberitahu siapa Allah ala ilmu duhuri, atas yang sesungguhnya, yang nyata, al mukminina, kepada orang-orang mukmin, hakon, dengan kebenarannya, waliya'lama, dan supaya memberitahu siapa Allah, alladzina, kepada orang-orang nafaku, yang pada munafik, walladzina, dan orang-orang kila, yang dikatakan lahum kepada mereka, lima insorofu, ketika bubar siapa mereka, anil kitali, atau pergi, meninggalkan, anil kitali, dari peperangan, wahum, adapun mereka golongan itu Abdullah bin Ubay, yaitu Abdullah bin Ubay, wa ashabi, dan kawan-kawannya Abdullah bin Ubay. Ta'alau, maka kemarilah kalian semua, qatilu, untuk berperang, untuk berjuang, fisabilillahi, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, a'da'ahu, memerangi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awitofa'u, atau menolak kalian semua, anna, dari kami, al-qauma, kepada kaum, bitaksiri suwadikum, dengan memperbanyak sifat jelek kalian semua, ilam tuqatilu, jika kalian tidak mau berjihad atau berperang. Qalu lau na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Qalu, pada berkata siapa kaum, lau na'lamu, jika kok tahu siapa kami, apa tulisannya Pak? Ain mahsuru, artinya dikumpulkan siapa kami, qitalan, di dalam peperangan, latabakna, maka tentu mengikuti siapa kami, kum, kepada kalian semua. Qala, maka lalu berkata siapa Allah Subhanahu wa taala, tukadziban, dengan menggoroi, apa, mendustakan, lahum, kepada mereka. Nah, jadi ketika kok istilahnya dalam perang ini, ketika Nabi kok menang, nah, terus mereka kok tidak ikut, hum, adapun mereka, lil kufri, dalam kekufuran, yauma idin, di dalam hari ini, itu aqrabu, lebih dekat, minhum, dari mereka, lil imani, di dalam masalah keimanan. Artinya setelah tahu, ya umpama kok kita besok ya di akhirat, di dunia ini dikasih tahu oleh guru kita, oleh khotib kita, oleh dai kita, oleh ustadz kita, kok tidak mau, ya besok tinggal penyesalan, tinggal ngomong,
Ya Allah, kalau kok tahu dulu aku ikut itu tuh. Nah, begitu. Bima dengan segala sesuatu adharu yang nyata, yang nampak siapa mereka min khidlanihim dari hinanya mereka lil mukminina dari golongan orang-orang mukmin. Wa kanu dan ada siapa mereka qabla aqrabu sebelum dekat ilal imani kepada iman min khaisu dohiri dari sekiranya nang kenampaannya. Yaquluna maka berkata siapa mereka bi afwahihim dengan mulut mereka ma segala sesuatu laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Yaquluna pada berkata siapa mereka bi afwahihim dengan mulut mereka ma yaitu segala sesuatu ucapan mereka laisa yang tidak ada apa ucapan tadi tidak ada fi qulubihim di dalam hati mereka ngomong mereka itu cuman lamis yo mau ikut segala macam tapi ternyata di hatinya itu menolak. Walau alimu dan andekan mengetahui siapa mereka kitalan di dalam peperangan mereka la yattabi'ukum lam yattabi'ukum tidak akan mau ikut siapa mereka kum kepada kalian semua. Nah, artinya itu cuman lamis wae. Nah, ikut rupanya enggak ikut. Wallahu dan adapun Allah itu a'lamu dat yang maha mengetahui bima dengan segala sesuatu yaktumuna yang pada menyimpan siapa mereka. Artinya minan nifaki dari kemunafikan mereka. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadina yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Alladzina qalu li ikhwanihim.